10 tahun lamanya perkara tak selesai, Cio Kuswoyo Kadarna Tirta, mencari keadilan guna kepastian hukum terkait kepemilikan tanah. Dalam jumpa pers Cio Kuswoyo menuturkan, alas hak kepemilikan tanah yang dibelinya terpaksa terganjal di Badan Pertanahan Nasional Surabaya II yang berkantor di Jalan Krembangan Barat nomor 57 Surabaya. Alasan mendasar dari pihak Badan Pertanahan Nasional Surabaya II yakni, masih status quo. Cio Kuswoyo mengatakan, status quo tersebut, gegara Alex Seryadi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Cio Kuswoyo pun, harus melakukan upaya hukum tingkat kasasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Alhasil dari putusan tersebut, upaya hukum banding Cio Kuswoyo dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal lainnya, dalam amar putusan kasasi, menyatakan, mengenai pencabutan blokir sertifikat hak milik Cio Kuswoyo merupakan wewenang dan tanggung jawab pihak Badan Pertanahan Nasional Surabaya II. Sayangnya, perkara ini kembali berlanjut hingga ke peninjauan kembali alias PK. Masih menurut Cio Kuswoyo upaya hukum PK tersebut, telah dimenangkannya. Lagi-lagi Alex Seryadi yang tak puas malah kembali melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Surabaya. Masih menurut Cio Kuswoyo, dirinya melakukan upaya hukum banding lantaran, amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dirinya kalah. Upaya banding Cio Kuswoyo harus terhenti lantaran, berkas perkaranya untuk banding telah raib alias hilang. Hingga kini, perkara Cio Kuswoyo terkatung-katung diduga akibat ulah panitera Pengadilan Negeri Surabaya, yang sengaja menghilangkan berkas banding Cio Kuswoyo. Dari salah satu tempat jumpa pers Basudewa TV mengabarkan. Ini sudah digelar, Pak. Saya dapat. Bentar, Pak. Hubungannya apa dengan BPN? Nah ini BPN tanah ini. Jadi Ya, kan maksudnya kaitannya hubungannya apa dengan karena BPN? karena 477 ini, Pak. Pak. Jadi BPN berpegangan tanah saya tidak bisa diproses, bukan karena diblokir apa ini sudah persis ada keterangan dari BPN karena masih ada kasus 477. Jadi seperti disegel BPN wis ojo dianu pegang 477 tak aturi pengadilan ini hanya sampai ini. Berarti karena gugatan itu belum ada berkekuatan hukum tetap gitu ya? Iya. Akhirnya ngambang yang dia selalu berpegang 477. Karena belum Saya sudah inkrah. ngomong, saya sudah tak kasih surat keterangan tambahan dari PT ini bahwa tanah saya tadi sudah saya katakan tidak berstatus quo, tidak tersita. Karena sudah ada kekuatan unta dari Iya, saya minta penjelasan khusus lagi, Mbak, dari PT itu ada penjelasan 2 lembar khusus. Dinyatakan tidak ini, jadi ada bebas. Tapi kenapa dia tidak berani berpegang ini? Dia berpegang perkara 477 aja. Dia tahu perkara 477 itu dari pihak alat ini sudah disetting di pengadilan ini. Ya memang bisa Pak Isu di BPN ini turut jadi tergugat nggak, Pak? yang 477 kayaknya enggak. Enggak ya? Di gugatan Yang Gugatannya di digugat PN Surabaya. yang digugat di siapa? PT itu turut yang di Pengadilan Negeri. PN Surabaya. turut tergugat, tapi di PT itu dia tergugat karena juga dia yang mengeluarkan sertifikat kedua. PT sudah memberikan rekomendasi kepada bahwa ini terjadi apa tadi? Kesalahan dari BP lah. Nah, terus Bawas ada nggak maksudnya Nggak ada 2 tahun. putusan bahwa Nggak ada sampai sekarang surat. Nggak ada, pasti dikirim sama pengadilan tinggi. Pasti dikirim ke pengadilan tinggi. Kalau memang ada. berarti Soalnya Bawaslu beliaunya sudah ngomong, saya ini tindak saya tanya. Cuma pengadilan tinggi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengadilan tinggi tidak punya wewenang tidak memeriksa. Sudah kami kirimkan hasil pemeriksaan. Jadi Bawas sendiri juga Bahwa sampai sekarang tahun 2004 3 tahun lagi. Tahun 2021. Pak Johan, ini kan artinya untuk kasus yang di PN Surabaya sampai sekarang kan tidak ada jeluntrungannya istilahnya gitu. Nah tapi dari pihak Bapak itu mengajukan upaya hukum, sementara putusan dimenangkan atau tidak itu kan nggak jelas. Nah, ini dasarnya apa, Pak? Iya, sebenarnya gini, jadi kami sudah berjuang. Dan tadi Pak Kus sudah meneteskan air mata. Ini mencari keadilan. Ini tetes air mata yang apa itu? Mencari keadilan yang sampai sekarang kalau dihitung sudah 11 tahun Pak ya, 11 tahun. Ternyata saat
ada perintah yang terakhir ya dari PT. Ini pihak PN tidak merespon lagi karena ada perintah tegas pada tanggal 18 April tahun 2003 dikatakan bahwa agar berkas 477 PDTG 2013 PN Surabaya agar segera dikirim ke PN Surabaya. Tetapi pihak dari PN sampai sekarang tidak pernah melakukan upaya apapun. Ini yang terakhir aja 23. Nah, kami sudah berjuang bertahun-tahun yang lalu. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada netizen hidden, cuma di dalam para penegak hukum ini dia tidak melihat. Harusnya perkara ini ditolak 47. Nah, sampai sekarang kami masih menunggu kapan bisa mendapatkan keputusan dari 477 ini. Nah, sampai sekarang berkasnya tidak diserahkan oleh PP-nya, mantan PP. Nggak diserahkan. Nah, harusnya PN berkasnya nggak ada. Tetapi pihak PN sampai sekarang nggak bergerak apapun. Nah, kami katanya Pak Peter ini nunggu sampai kiamat kah? Atau sampai kapan? Nah, kami berkasnya. Berkas perkara 47 tidak diserahkan ke PN. Ya, tadi kan Maka, Pak bilang kan iya, termasuk maka dalam PN tidak bisa ngirim ke PT. Nah, ini yang jadi masalah ke sini. Artinya berkas itu berarti sudah tahu putusannya bahwa Pak Kus ini kalah. Sebagian dikabulkan. Oh. Nah, kalau dari PN putusan 47 memang dikatakan status selaku tergugat dikatakan kalah. Oh. Ya. Tapi sebenarnya kan nepis ini dem. Itu tadi dari TK sudah menang Pak Dosen. Tapi dengan objek dan subjek yang sama, diajukan lagi. Diajukan lagi dengan muncullah nomor 477. Dan dikalahkan. Kalah. Tapi kami berjuang sekarang ke PT nggak bisa dikirim berkasnya. Karena hilang tadi. Iya. Nah, ini kami menghimbau sekarang kepada ketua PN yang terbaru supaya ambil action demi keadilan. Apa Pak Kus harus meneteskan air mata yang baru lagi? Ya. Ini sudah cukup tetes air mata. Tapi dari pengadilan tinggi Surabaya sudah cukup harusnya. Banyak. Sudah diperintahkan segera kirimkan. Kalau nggak bisa dikirimkan, harusnya ada tindakan action yang tegas apa yang harus diperbuat oleh ketua PN sekarang. Ke bawah juga. Sudah sampai ke mahkamah sudah. Pak Johan, ini ada tidak tindakan untuk melaporkan PP-nya dan beberapa pejabat PN lainnya ke polisi? Tadi Iya. di putusan Kami siap akan melakukan itu, akan melangkah hukum. di putusan pengadilan tinggi kan disebutkan bahwa Kan harus. PP melakukan perbuatan apa tadi ya? Iya. Ada laporan pidananya enggak? Harusnya ada, kan melakukan penggelapan Iya. berkas perkara. Harusnya ada. Enggak, maksudnya Tapi- sudah dilakukan atau Sudah. belum? Oh belum. Tapi Jadi- ada rencana seperti itu ya? Ya, di pihak kami yang akan melakukan menempuh jalur hukum. Tapi dari pihak pengadilan tidak melakukan apa-apa. Cuma menghimbau aja sampai sekarang. Artinya dari pihak Bapak belum melakukan itu, tapi rencana akan. Ini akan segera dilakukan. Pak, dampaknya apa Pak? Secara akibat dari penundaan apa itu namanya banding ini, dampak dari buat kliennya Bapak? Maka perkara 477 nggak pernah diputus. Sampai kapan nggak jelas. Tapi Pak Kus mengatakan sampai kiamat belum. Terhadap objek sengketa ada pengaruh? Dikuasai siapa? Secara Udah saya sekarang hukum, saya. Pak Kus sekarang ini nggak bisa, Materi. Pak Kus nggak bisa bergerak apa-apa. Nggak bisa bergerak apa-apa. Untuk melakukan tindakan hukum yang lain. Karena harus menunggu putusan 477. Nah, gitu. Berarti tanahnya dikuasai siapa, Pak? Fisik Pak, yang maksudnya dikuasai siapa? Sekarang secara fisik dikuasai oleh Tapi nggak Pak bisa Kus. dirak. Tapi nggak bisa Nggak tenang juga karena Iya. belum ada. Dijual nggak Karena bisa, pastian itu. Nggak dibangun bisa, nggak nggak bisa bisa. bergerak. Nggak bisa bergerak apa-apa. Langsung. Dari perkara 477 sampai sekarang ya 11 tahun. Tapi sampai sekarang nggak ada putusan apa-apa. Pak, sejauh ini keberadaan si PP yang menghilangkan dokumen ini gimana Pak keberadaannya Pak? Nah, dia nggak bisa ditemukan. Pensiun. Nggak bisa ditemukan. Udah pensiun, Pak ya? Oh, sudah pensiun beberapa tahun yang lalu, baru aja. Terakhir di mana, Pak? Tugasnya? Terakhir dia dimutasi di Kepanjen, Pengadilan Kepanjen Malang. Setelah itu pensiun. Saya itu pensiun. Pak, ada nggak kecurigaan dari pihak Bapak bahwa ini memang pengadilan sengaja melindungi yang bersangkutan? Oh, pasti. Ya, patut diduga. Pengadilan melindungi mantan panitera ini. Dan patut diduga juga mungkin ada juga yang terlibat. Ya. Karena sangat sulit untuk bisa ini menerima putusan 477 biar diputus. Memang dibiarkan dengan ada kesengajaan.